Nah, demikian juga terjadi kepada Imam Husain. Nanti Imam Husain diaku khalifah, maka dimunculkanlah tabut pada ketika Nabi Muhammad akan lahir juga ada kain yang disimpan di dalam tabut untuk ketika Rasul itu lahir akan diselimutkan oleh kain itu yang diletak di tabut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Abi. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Bengkulu. Namanya Pak Ahmad Syafril. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Pak Ahmad Syafril ini ketua keluarga kerukunan Tabut, Pak ya? Ya. Sebelum kita mengelaborasi lebih jauh, Pak, mungkin Bapak bisa cerita terkait apa itu KKT, keluarga kerukunan Tabut. Jadi, silakan, Pak. Keluarga kerukunan Tabut ini adalah perkumpulan para pelaku atau komunitas yang memperingati, mengenang mati syahidnya Imam Husain dalam menegakkan kalimat tauhid di Padang Karbala pada 61 Hijrah 680 Masehi. Oke. Jadi perkumpulan dari komunitas-komunitas itu tadi. Berarti ini Pak ya, apa? KKT ini organisasi ya? Organisasi masyarakatan. Organisasi kemasyarakatan yang melestarikan budaya Tabut. Melestarikan tradisi budaya Tabut di Bengkulu. Iya. Nah, Pak Ahmad Syafril ini ketuanya. Saya ketuanya. Oke, siap. Nah, Pak Ahmad mungkin juga bisa cerita apa sebenarnya Tabut ini ya? Jadi kalau Tabut ini terkadang banyak orang yang menganggap keranda apa segala macam atau semacam itu. Ya sesungguhnya tidak seperti itu. Bukan keranda ya? Bukan keranda. Kalau kita membahas apa arti Tabut, ya kita harus kembali kepada fitrahnya sejak munculnya kata Tabut itu. Yeah. Nah, Tabut itu kan ya pertama kali muncul itu ketika Nabi Musa akan lahir. Nabi Musa? Ya, Nabi Musa akan lahir dan pada waktu itu Fir'aun memerintahkan apabila ada anak laki-laki yang lahir akan dibunuh. Oke. Nah, untuk keselamatan Nabi Musa ini langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibunya untuk meletakkan bayi Nabi Musa ini ke dalam tabut. Supaya bayi Nabi Musa ini diawasi dan diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa. Lalu dilemparkan ke Sungai Nil. Dan kemudian mengalir ke laut, ke pinggir pantai. Lalu diangkat oleh istri Fir'aun. Nah, istri Fir'aun mencari orang untuk menyusuinya. Oke. Nah, jadi awalnya jelas bukan keranda, bukan untuk orang mati, malah orang hidup untuk menyelamatkan orang hidup. Iya. Berarti Pak, kata Tabut itu terinspirasi dari itu. Jadi ada beberapa pengertian. Jadi makna dari Tabut itu jadi yang pertama tadi untuk menyelamatkan agar bayi ini hidup, tidak mati. Oke. Yang kedua sewaktu Nabi Musa dan Nabi Harun menjadi rasul, ya Tabut ini untuk menyimpan ayat-ayat yang diturunkan.
Taurat, dan juga termasuk menyimpan tongkat Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular dan kemudian membelah Laut Merah. Nah, itu disimpan di tabut juga. Disimpan di dalam tabut juga. Cuman peristiwa yang ketiga, peristiwa terjadi konflik antara Talut dan Jalut. Oke. Nah, tabut ini diawang-awang dibawa oleh malaikat. Nah, untuk memperlihatkan bahwa yang diakui oleh makhluk itu adalah yang sebagai raja itu adalah Talut. Iya. Ya kan, malaikat menyerahkan tabut ini ke tangan Talut. Nah, jadi yang ketiga ini, tabut ini adalah untuk memberitahu bahwa pengakuan siapa yang diakui sebagai khalifah. Pengakuan khalifah. Ya, pengakuan khalifah tabut ini. Oke. Nah, sebagai dengan juga simbol terjadi kepada Imam Husain. Nanti Imam Husain diakui khalifah, maka dimunculkanlah tabut pada Karbala itu. Oke, berarti itu simbol, Pak, simbol, Ya, simbol. sebagai pengakuan Pengakuan pemimpin waktu itu. pemimpin. Nah, itu salah satunya itu. Nah, selain dari itu ada lagi ini ya, tadi yang berbeda-beda ketika Rasul Isra dan Mi'raj Iya. naik burak. Nah, itu juga peristiwa tabut. Nah, Peristiwa tabut juga. burak juga dianggap tabut juga. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia ya, tabut itu sama dengan burak, itu tabut. Oke. Ketika Nabi Muhammad akan lahir juga ada kain yang disimpan di dalam tabut untuk ketika Rasul itu lahir akan diselimutkan oleh kain itu yang diletak di tabut juga. Nah, jadi bukan keranda, bukan untuk mengangkut orang mati, bukan. Nah, jadi yang jelas ketika dia Imam Husain munculnya tabut itu adalah untuk mengatakan bahwa Imam Husain lah yang diakui sebagai khalifah, bukan Yazid. Oh, itu makna yang sebenarnya. Iya, tabut nah itu, yang sebenarnya tabut itu sangat ini Pak Arti, Pak, sangat terkait dengan sejarah sejarah keislaman ya. keislaman. Oke. Nah, setelah itu kan terjadi kekosongan. Tidak ada anaknya Husain, masih anak-anak. Nah, itu kan artinya sedangkan Yazid ini bukan orang yang taat. Yazid ini ada orang yang tukang peminum khamar, suka mabuk, itu kan, salat jarang, gitu kan. Oke. Nah, Pak, sebelum kita jauh tentang masuk ke sejarah munculnya tradisi tabut di di Bengkulu itu, ada orang kadang menyebut itu kata tabut, kemudian ada tabot. iya. Nah, itu sebenarnya yang benar penyebutannya yang mana ya? Yang benar kan tabut. Yang Jadi benar kalau tabut, ya? Kalau tabut itu salah jelas berarti ya? tidak Islami. Oke. Tabut itu menurut terjemahan dari buku The Preaching of Islam yang pernah diterjemahkan oleh Kementerian Agama, tabut itu artinya patung, artinya arta suci. Oh, Nah, patung itu kemana kaitan Kristiani? The Tablet of Mary itu ada tertulis di buku yang dikarang oleh Thomas Walker Arnold itu. iya. Ada menyebut The Tablet of Mary. Jadi patung Bunda Maria. Nah, tabut itu adalah untuk acara-acara yang terkait dengan baptis. Nah, mungkin dulu itu bahasa Inggris itu tulisan tabut itu tulisannya tabot, double O, diucapkan tabut. Nah, mungkin orang nggak bisa membaca, diucapkanlah tabot, membaca tulisan Inggris itu. Nah, berkelanjutan. Tetapi di dalam dokumen tidak ada satupun dokumen yang menulis tabot. Nggak ada ya. Tidak ada. Sebenarnya tabut. Bahasa Inggris tabot. Ya, artinya tabut. Kemudian put makanan, put kaki kan double O, U itu. Nah, kalau orang Belanda pas Belanda masuk dia nulis taboet, ya tetap U juga. Ulama OE sama Sokosoe Kardo kan.
Oke Pak, Nah. kalau yang di Pariaman itu Pak, di Pariaman itu tadi disebut tabui. Di Pariaman itu ya Sama mengikuti aja. bahasa, ya betul, tabui, ditabut, diubah menjadi bahasa Pariaman menjadi tabui. Oke. Nah, Tapi tidak, ini dua tabui tradisi tidak yang sama kan? ya? Hah? Sama ya tradisinya. Ya ada perbedaan karena yang di Pariaman itu kan adalah anak Syekh Ibrahim Imam Singgolo, yang nomor 3 namanya Siti Halimah, menikahkan orang Padang Pariaman, lalu pindah ke Pariaman pada sekitar 1831, Oke. membuat tabut juga lah di Pariaman. Nah, Oh, sifatnya menyesuaikan tabut ini, tradisi ini menyesuaikan kepada keadaan setempat. Oke. Nah, sehingga di Pariaman dia berubah namanya menjadi Jadi tabui, Oke. dan prosesinya juga agak sedikit berbeda. Oh. Tapi asalnya tetap dari Bengkulu Pak. Tadi dari Bengkulu. Oh. Nah, dan di Pariaman itu tidak di bawa ke laut. Kalau di Bengkulu tidak ke laut. Oh, itu bedanya ya. Tidak ke laut Bengkulu- karena replikanya Kerbala Irak itu kan tidak dekat laut. Yang dilihatnya dilewati oleh Sungai Efrat, air. Nah, di Bangkahulu itu dicari replika Kerbala Oke. dan tempat yang berair waktu itu tergenang. Walaupun sekarang air itu tidak tergenang lagi tapi mengalir. Diberilah nama di situ Padang Kerbala Bengkulu. Oke. Seperti itu. Nah, Pak, tabui ini kalau tadi Pak tadi menyangkutkan tadi istilah tabut ini dari peristiwa cucu Rasulullah yang Iya. syahid di Padang Karbala. Nah, artinya Pak, tradisi tabut ini adalah tradisi untuk mengenang itu ya. Mengenang Nabi Saidnya dalam menegakkan Syahidnya. kalimat tauhid. Jadi jangan putus. Jadi dalam menegakkan kalimat tauhid. Oke. La ilaha illallah. Oke. Untuk menegakkan kalimat tauhid ya. Iya, untuk menegakkan kalimat Agar tauhid agar umat itu tidak lupa. agar tidak lupa. Oke. Ya, agar terus berlangsung. Dan syahidnya cucu Rasulullah itu di Padang Karbala untuk menegakkan kalimat tauhid itu. Iya. Oke. Iya. Nah, bagaimana Pak ceritanya, kan jaraknya sangat jauh ya dari Asia Barat atau Timur Tengah. Itu kejadiannya di Irak. Lalu dikenang dalam bentuk tradisi yang disebut dengan tabut di Bengkulu, itu kan jarak yang jauh. Bagaimana itu Pak? Bisa Ya, sampai jadi ya karena sejarah itu ini bisa memang artinya itu ya tidak terlepas dari penyiaran Islam. Dan Islam itu memang dia akan menyiar akan ke seluruh penjuru. Oke. Nah, sebelum kejadian itu juga penyiaran Islam itu sudah berkemana-mana gitu kan, termasuk ke pantai barat Sumatera. Nah, karena sifatnya ini kan hijrah. Iya. Nah, terlebih lagi pada waktu sesudah Irak itu diserang oleh Mongol, tentara Mongol, dan dia obrak-abrik. Nah, semakin deraslah peristiwa hijrah orang dari Irak ini keluar Irak. Keluar Irak. Oke. Nah, sehingga ya kejadian itu kan tahun 1258 yang 1258. Irak diserang Mongol 1258. Oke. Nah, semakin menjadi hijrah itu. Padahal sebelum itu saja untuk menyebarkan, untuk menyiarkan Islam ini ya memang hijrah sebelumnya itu. Ya, ditambah lagi dengan kejadian Irak diserang, ya tambah banyak lagi. Ya, memang tidak langsung ya hijrah ke tetangganya dulu, ke sebelah Oke. Irak dulu kan. Iya. Lahiran Iran, Pakistan. Nah, Oke. yang tempat mayoritas Islam. Nah, dari Pakistan, dari punjab Pakistan ini baru hijrah lagi lewat Laut Arab, kemudian ke Samudra Hindia. Nah, Sampai ke Sumatera. singgah di Aceh. Aceh. Oh, Aceh dulu. Jadi yang namanya Aceh itu tidak terlepas dari persinggahan orang-orang dari Arab. Oke. Makanya Aceh itu disebut Serambi Mekah. Mm-mm. Nah, dari Aceh lah baru kemudian turun ke bawah. Oke. Nah, sampailah di Bangkahulu ini tadi. Oke. Berarti Pak, yang mendakwakan Islam itu
adalah orang-orang yang juga mengenal tentang sejarah syahidnya cucu Rasulullah, sehingga itu Iya, diabadikan di diabadikan. persinggahan dia di Bengkulu itu ya. Iya. Jadi yang datang sampai di Bangkahulu ini, dulu namanya Bangkahulu. Ini ada orang-orang yang singgah dulu di Aceh, dia nggak pernah, dia turun lagi ke bawah, akhirnya menetaplah Bangkahulu. Oh, dulu namanya Bangkahulu. Ya dulu namanya Bangkahulu, terus masuk Inggris namanya berubah jadi Bengkulu. Benkulen. Bengkulen. Ben COO Len. Oke. Begitu Belanda masuk, C-nya berubah jadi K. Oh, Jadi dia pakai KOE Len. Tetap ucapannya Benkulen. Bengkulen. Inggris Benkulen, Belanda tetap ucapannya Benkulen. Hanya beda dalam penyebutannya Nah, ya. Benkulen yang tulisan Belanda itu sampai di tahun 60-an, sampai munculnya undang-undang pembentukan kota-kota kecil gitu kan di tahun 56. Ya akhirnya tahun 60 lah baru berubahnya di Bengkulu. Nggak tahu juga kenapa dari Bengkulu, kenapa tidak Bangkahulu gitu. Iya. Tapi yang lebih pas itu Bangkahulu. Bangkahulu. Ya. Sebenarnya istilah yang lebih pas Iya. itu ya. Tiba-tiba dia di 60 dia 80-an dia berubah menjadi Bengkulu. Bengkulu. Dari Bengkulen, sebelumnya itu Residen Bengkulen, kota Bengkulen gitu kan. Oke. Tidak ada sebutan Bengkulu itu sebelumnya. Oke. Nah, Pak, Tabut ini kan tadi kalau saya mendengar pemaparan Pak Ahmad sangat terkait dengan sejarah segala macam. Awalnya kan mungkin ini adalah sebuah dakwah ya untuk memperkenalkan bahwa cucu Rasulullah itu syahid karena menegakkan kalimat tauhid Ya, di Karbala. Nah, lalu berkembanglah ini menjadi sebuah tradisi, akhirnya menjadi tradisi yang diwariskan dari turun temurun sampai hari ini, Pak ya. iya sampai hari Sampai ini. hari ini. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan lebih spesifik tentang apa pesan atau nilai yang ingin disampaikan dalam tradisi tabut itu, kenapa sangat penting sehingga harus diwariskan dari turun temurun. Mungkin Bapak bisa kasih tahu kepada kita terkait nilai-nilainya. Ya, yang jadi nilai-nilainya ini ya tidak terlepas dari sejarah. Setelah Imam Hussein ini, cucu Rasulullah ini wafat, Ya, dianiaya, teraniaya. oke. Yang jelas penggantinya tidak ada. Nah, jadi kita merenung. Setelah itu kan ya bisa terjadi artinya itu pembelokan Islam ini sendiri. Di saat itulah terjadi ya, Islam ini mulai dibelok-belokkan. Dibelokkan dari Mungkin- ajaran Nabi yang sesungguhnya. Iya, dari ajaran sesungguhnya. Dibelokkan oleh Ya dibelokkan ya karena kan tidak ada ini kan, tidak ada pengganti yang langsung itu kan, yang taat itu kan. Ya mungkin untunglah kemudian yang namanya hadis itu juga baru ditulis kan 200 tahun setelah Nabi wafat. Nabi wafat. Oke. Nah, setelah itu terjadi lagi kekosongan. Oke. Nah, kekosongan itulah supaya umat ini berpikir jangan sampai tersesat. Ya. Nah, karena yang nyesat-nyesat kan di situlah, makanya sekarang kan mulai terjadi berbagai macam ini saling menyalahkan, saling menyesatkan, ini seperti itu yang terjadi. Iya. Nah, ini sesat, ini salah, itu salah. Nah, muncul lagi mungkin hadis-hadis yang palsu itu munculnya di situ. Oke. Ini sebelum cucu Rasulullah wafat ya? Ya sesudah. Oh, sesudah. Sudah cucu Rasulullah wafat ini. Ya kalau dia masih ada kan artinya masih ada orang yang Meluruskan. Oke. Setelah dia tidak ada, anaknya masih anak-anak. Iya. Temponya agak jauh, mungkin berapa belas tahun baru Iya. ada penggantinya. Ali Zainal Abidin itu baru sekian belas tahun baru dia menjadi dewasa, baru dia bisa berbuat untuk meneruskan perjuangan
ayahnya. ayah ya. Oke. Jadi dalam tempo yang mungkin 15 tahun 20 tahun itu terjadi kekosongan yang bisa menyebabkan ya kekeliruan itu tadi. Oke. Nah, Pak, artinya sampai cucu Nabi itu bisa terbunuh di Karbala, syahid di Karbala, itu artinya kondisi saat itu sangat memprihatinkan ya. Dia sangat memprihatinkan. Sangat Cucu Nabi memprihatinkan. bisa dibunuh gitu ya. Nah, iya, itu sangat memprihatinkan. Dan itulah kenapa masyarakat Bengkulu bersedih atas kejadian itu. Iya, bersedia atas kejadian itu dan harus selalu dikenang itu. Oke. Dan di samping itu untuk Bengkulu ada dua ini lagi ya, selain dari untuk mengenang itu juga mengenang kejayaan Islam yang terjadi abad ke-7 dan abad ke-13. Kemudian terjadi penurunan. Dan Islam itu kan terjadi di abad ke-7 dan meningkat, terus 13 terus anjlok. Nah, yang ketiga mengenang menyongsong atau menyambut tahun baru Hijriah. Jadi 3 kata kunci itulah untuk tradisi budaya di Bengkulu. Nah, mungkin di Iran dia fokus ke mengenang mati syahid Husain saja. Oke. Kalau di Bengkulu bisa lebih luas lagi maknanya. Ada dua lagi, Ada dua lagi, oke. mengenang kejadian Islam dan menyambut menyongsong tahun baru Islam. Oke. Oh, berarti Pak, perayaan Tabut itu dilaksanakan di bulan Muharram berarti ya? Di bulan Muharram, di awal 10 hari awal bulan Muharram. Oh, berarti dari 1 Muharram sampai 10? Iya. Oh, panjang Jadi juga berarti ya? panjang 11 hari. Jadi sebelum 1 Muharram sampai hari ke-13 plus hari ke-40. Nah, hari ke-40 ini yang udah agak redup di Bengkulu itu. Oke. Nah, Pak, waktu yang cukup panjang ya, dari hari pertama 1 Muharram sampai 10 Muharram itu diperingati dengan tradisi Tabut ya, yang mana itu sebuah peringatan untuk mengenang syahidnya cucu Rasulullah. Nah, bagi masyarakat Bengkulu itu Pak, sepenting apa sih tragedi itu dan sepenting apa cucu Rasulullah sehingga harus diperingati dan di setiap tahun dan dengan waktu yang cukup panjang dari 1 sampai 10? Ya, karena yang diperingati itu sejak artinya itu mulai perjalanan sebelum mati syahidnya Imam Husain itu tadi kan. Oke. Jadi sewaktu mulai dari Imam Husain masih anak-anak, masih dipangku oleh Rasul, dan datang malaikat Jibril membawa berita bahwa anak ini nanti akan terbunuh di satu tempat. Oh, itu diceritakan juga dalam itu Pak ya? Ya, itu di dalam ya di luar Upacara Tabut itu. Dan lalu kemudian ada malaikat Jibril untuk memberitahu tadi kan. Iya. Lalu setelah itu kan Ummu Salamah bertanya, apa pertanda bagi kami? Oke. Nah, lalu malaikat Jibril terbang ke Karbala sebentar, ambillah segenggam tanah, serahkan kepada Rasul, minta disimpan ke dalam tempat kaca. Nah, nanti apabila tanah ini berubah menjadi darah, ketahui bahwa Imam Husain telah wafat, telah terbunuh. Nah, peristiwa tanah inilah yang diinikan apa namanya itu dilakukan juga di Bengkulu ini. Mengambil tanah namanya. Ada istilahnya malam ambil tanah. Pas malam 1 Muharram itu. Kan 1 Muharram itu kan maghrib. Nah, sesudah maghrib atau sesudah Isya itu lah ada prosesi mengambil tanah. Iya. Berarti Pak, Tabut ini semacam ini Pak ya? Apa perayaannya itu semacam ini,
maksudnya pelaksanaan itu seperti napak tilas sejarah. Iya, itu napak ya? tilas Oke. sejak Imam Husain ini tadi sampai dia wafat masih Sampai sahid. terbunuh itu. Ya, Oh. napak tilas Imam Husain Jadi semua itu dari dibuat napak tilas anak-anak sampai beliau terbunuh. dia terbunuh. Oke. Menarik. Iya, iya. Dan ini diwariskan dari turun temurun Pak, dari. Diwariskan turun-turun. Oke. Berarti dari sejak tahun berapa itu Pak? Ya kalau awalnya itu tadi yang dari Sejak awal Irak Islam itu masuk? kan sejak abad ke-14, 13 ke-6. Tapi dia mulai continue itu dari sejak 1780. Oke. Oke. Berarti kalau Pak Ahmad Syafril udah generasi keberapa ini? Saya kalau dari 1780 itu ya generasi kelima. Nah, kalau dari abad ke-14 itu generasi ke-17. Oh, dari abad ke-14 itu, kalau dimulai dari Generasi abad ke-14, 17. berarti Pak Syafril adalah generasi ke-17. 17. Kalau Yang dari yang mewariskan. dia mulai continue yang bisa dilacak Iya. itu generasi kelima. Oh, bisa dilacak generasi kelima. Jadi 4 generasi di atas saya itu terlacak. Oke. Itu ada silsilahnya. Nah ke atas itu enggak terlacak. Oke. Berarti Pak dalam upacara tabut itu Pak Ahmad Syafril ini di situ sebagai ini ya, sebagai tokoh ya, sebagai Ya, sebagai tokoh, tokoh spiritualnya di situ ya. Berarti itu apa Pak, penunjukan tokoh spiritual itu apa karena turun temurun anak cucu atau karena apa guru murid seperti apa? Ya, pertama kan ya karena turun-temurun. Kemudian awalnya kan tadi kan ya perkumpulan ini kan sebenarnya tidak ada, dia spontan saja. Oke, karena Tapi semangat ingin melestarikan setelah budaya ini ya. ini sejak tahun 93, 1 November 1993 perkumpulan ini dilegalkan melalui suatu surat keputusan Badan Musyawarah Adat dan lalu melalui pengesahan oleh wali kota. Oke, udah disebut Awalnya wali seperti kota ya? itu. Oke. Nah, tapi kemudian 10 tahun kemudian saya buatlah akta notaris pada tahun 2002. Oke. Nah, sampai kan waktu itu kan belum ada undang-undang ormas tuh. Oke. Nah, undang-undang ormas itu baru muncul 2013. 2013. Ya, 2014 akta notariskan lagi sesuai dengan undang-undang ormas itu. Tapi belum ada artinya SK Kumham. Iya. Nah, kemudian di tahun 2018 ada SK Menkumham. Oke. Nah, untuk melegalkan, melegitimasi perkumpulan KKT ini. Oke, berarti udah Sampai berbadan hukum Pak ya? Ya, berbadan hukum sekarang. Sekarang jadi berbadan hukum. Artinya Pak, KKT ini keluarga kerukunan Tabut adalah organisasi yang paling bertanggung jawab Ya, eksistensi tradisi Tabut ini. melanjutkan dan melestarikan Oke. istilah tabut ini. Nah Pak, tentu banyak ini Pak ya, berarti di tradisi Tabut itu banyak pelajaran sebenarnya Pak ya. Banyak Kenapa- pelajaran, banyak yang harus, pelajaran. kenapa harus itu dilakukan dan dilaksanakan setiap tahun. Dan ini pun juga sudah dapat, tadi Bapak sampaikan juga sudah dapat dukungan ya dari pemerintah berarti. Pemerintah setempat. Ya, dari pemerintah dapat dukungan. Oke. Nah Pak, Dan juga bukan cuma dukung, tapi pemerintah juga manfaatkan. Selain mendukung juga memanfaatkan. momen ini ya, Hah? momen tradisi Iya, upacara momen Tabut ini karena untuk menarik orang, Oke. untuk kepentingan pariwisata, politis ya. Oh iya. untuk kepentingan pariwisata. Oke, berarti tradisi Tabut ini banyak juga berarti ini Pak ya, apa? Mengundang pariwisata dari luar ya. Wisatawan dari Ya, luar banyak. tapi ini banyak mengundang orang, ya orang untuk yang bisa membuat kota Bengkulu itu tumpah ruah ribuan orang berserta itu tradisi Tabut ini lah. Oke. Yang lain belum ada yang bisa menandingi Bisa, ini. oke. Berarti memang magnet Pak ya. Magnetnya daya tarik itu luar biasa. Pengunjung dari luar ya. Iya, Ya itu juga menjadi pendapatan daerah Pak ya. iya. Betul. Nah Pak, kemudian Tabut ini Pak, kalau dalam upacara tradisi Tabut ini itu yang tadi Pak bilang
napatilas sejarah Mm-mm. cucu Rasulullah, ya, Husain bin Ali bin Abi Thalib yang syahid di Karbala itu, napatilasnya itu dalam bentuk seperti apa? Apakah kayak seperti di Tabui yang di Pariam itu kan dia semacam buat dari apa ya, kayak dari bangunan dari apa, bambu, replika-replika begitu, atau berbeda? Iya, kalau bangunan tabut itu memang aslinya dari bambu dan pelepah rumbia. Itu Oke. rangkanya itu, Iya. rangka tabut itu. Itu simbol apa, Pak, sebetulnya itu? Kalau bambu itu simbol kesederhanaan, simbol kesederhanaan. Maksudnya bangunan tabutnya itu, Pak, simbol apa kalau sudah jadi itu? Ya, Itu sebenarnya bangunan menyimbolkan apa? tabut itu simbol ya bermacam-macam. Jadi simbol ada ini alam semesta di situ. Ada pesan moral di situ, bisa di apa nama, di dinding-dindingnya itu kan. Iya, iya. Ada pesan-pesan yang disampaikan untuk publik itu kan. Nah, ada apa makna-makna Islam menyebar ke seluruh, kejayaan Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia gitu kan. Iya, iya. Ya, ada bulan dunia di atasnya. Ada simbol bulan bintang Islam. Oh, banyak sekali berarti simbol-simbolnya, Pak, ya. Ya, banyak simbol-simbol di situ. Oke, memang Di bangunan tabut itu. dia dibuat seperti bangunan menjulang ke atas begitu memang, Pak, ya. Iya, menjulang ke atas. Dan itu diangkat oleh orang ramai-ramai, Pak, ya. Tidak diangkat, didorong. Jadi dia didorong. ditaruh di Seperti atas gerobak begitu. gerobak gitu ya. Atas Oke. gerobak. Karena tidak terangkat, berat. Hmm. Kalau tempo dulu dia kecil bisa diangkat. Oke, Pak, itu bentuk upacara itu hanya diarak begitu aja, Pak, di kampung-kampung, di jalan-jalan begitu ya? Enggak, dia itu kan cuman dari tempat pembuatan diarak ke satu tanah lapang, kemudian dideretkan di situ, disusun. Disusun di tanah yang lapang. Ya, di tempat lapangan. Oke. Nah, lalu susunan itu tadi itulah disebut tabut bersanding. Tabut bersanding namanya. Ya, Berarti ada berbagai macam ini, Pak, ya? ya, Tabut jadi ya? ada macam tabut. Nah, disandingkan itu dideretkan. Hmm. Nah, sebelum tabut itu dideretkan tuh diarak dulu kan, diarak diiringi oleh genderang. Genderang. Ya, genderang tabut yang disebut dol ini tadi yang kemarin saya ini mainkan di Jogja itu. Oh, iya. Musiknya memang khusus juga, Pak, ya? Pukulannya khusus. Iya, itu khusus. Jadi iramanya khusus itu kan. Dan khusus. Nah, namanya arak gedang gitu. Oke. Itu di hari ke-10-nya, Pak, ya? Itu di hari ke-9 malam sampai ke hari 10. Maka hari 10 itu diarak dari tanah Lapang lapang tadi ini itu. tempat bersanding tadi Dibawa ke ke- Padang Karbala. Oh, oke. Padang Karbala versi Bengkulu. Versi Bengkulu, replika Padang Karbala. Itu di tanah lapang juga itu, Pak, ya? Hah? Di tanah yang lapang juga itu. Tanahnya udah nggak lapang lagi sekarang ini, udah sempit karena banyak diserobot Oh, udah banyak bangunan. ya lokal ya ilegal itu. Oh, Jadi hanya tinggal ini ada kuburan sedikit itu, ada sisa-sisa ya tinggal sekitar 3.000 meter persegi. Kalau awalnya kan luas itu oh, diarak ke situ, Pak, ya, ke Padang Karbala. ya, Oke, versi Bengkulu. sekitar 4 kilo lah Itu di hari ke-10-nya. di hari ke-10. Terus apa, Pak, Siang. itu yang orang lakukan di situ? Hah? Di hari ke-10-nya itu. Ya sampai ke situ kan kita ziarah dulu, ziarah Husain. Oke, ziarah ini ya, Pak, ziarah kubur itu. Ziarah kubur, mereka kan ziarah Imam Husain kan. Di seperti kuburan ziarah Imam Segolo. Oke, tadi itu, Pak, menapak tilas Iya. seakan-akan itu seperti makamnya Imam Husain. Iya, walaupun bukan seperti makam, itu jelas makam, bukan makam Husain. Tapi kita kan bisa saja artinya itu berziarah Husain itu tidak di makam Husain kan. Karena yang kita ini kan tentang Husainnya baru kemudian ya, ke yang membawanya ini. Oke, berarti di hari ke-10 itu, Pak, orang membawa bangunan tabut itu
ke Padang Karbala, kemudian membaca ziarah. Iya, Hussein. ziarah. Iya. Ziarah. Itu dipimpin oleh ini Pak berarti, oleh kepala adatnya. Iya, bisa sekarang kan saya aja yang Oh, kadang Bapak yang baca. Iya. Ya Setelah kalau itu, Pak? berdoanya nanti ya baru suruh orang lain kan. Itu acara puncak berarti pembacaan Itu acara ziarah. puncak. Nah acara setelah puncak. itu baru kalau dulu kan ada namanya tabut tebuang itu kan. Tabut Tebuang. Iya. Kalau dulu itu kan airnya masih tergenang, di air itu dilempar gitu kan. Itu sungai Pak itu ya, bukan? Bukan sungai, genangan aja, genangan. Itu air juga mengalir tapi kecil, aliran kecil. Oke. Nah, air itu tergenang agak luas. Nah, tapi kemudian sekitar tahun 80-an, 70-an itu dibuat drainase. Sehingga air itu tidak tergenang lagi, dia ngalir. Oh. Akhirnya udah nggak ada airnya sekarang Pak? Hah? Nggak ada airnya lagi sekarang? Nggak ada air lagi, air ngalir aja nggak ada situ. Air yang tergenang itu nggak ada lagi. Ya akhirnya gara-gara air tergenang itu nggak ada, dimulailah dicaplok-caplok tanah itu. Ruang untuk mengekspresikan tradisi tabut ini menyempit Pak ya? Menyempit. Jadi kan ini tinggi ya, ini kan ada cekungan. Nah, dia naik lagi, nah di cekungan ini air tergenang itu. Yang kita ibaratkan Efrat ini tadi. Iya. Tentu ini Pak ya, sebagai gunung sungai Efrat itu ya. Iya. Oke. Berarti Pak itu sejarahnya cukup panjang, itu dibukukan Pak ya sejarahnya ya, di Iya. versi masyarakat Tabut ya, dari hari pertama 1 Muharram sampai 10 Muharram. Oke. Nah Pak, tadi kan Bapak bilang kalau tradisi Tabut ini banyak sekali menyimpan nilai-nilai yang sebenarnya yang disampaikan dalam tradisi itu ya, termasuk tadi gugurnya cucu Rasulullah ini karena menegakkan kalimat tauhid dan lain-lain segala macam. Ada mana kesederhanaan ya, perjuangan di situ. Nah, apakah ini Pak juga diajarkan di masyarakat Tabut seperti di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah? Nah, maunya diajarkan di sekolah, tapi kan kadang-kadang pihak dinas pendidikan itu kan dia hanya menyuruh guru yang di situ mengajarkan, tapi tidak artinya itu menyerap dulu dari masyarakat Tabut ini, ya, sehingga bisa terjadi artinya itu bias. Ya, padahal Mata ya, pelajaran kata muatan kunci lokal nilai kan? yang paling, iya harusnya masuk muatan lokal. Tapi nggak muatan masuk, ya? lokal itu ada. Sekarang dia kadang-kadang dia suruh anak muridnya datang bertanya ke saya. Oke. Oh ada. Ah, paling dia begitu. Nah, kemudian udah tanya dia kumpulin. Nah, terus dia enggakin lagi. Ya bisa terjadi bias karena yang pengajarannya tidak ditatar dulu. Iya. Harusnya guru yang mengajarkan itu diajarkan dulu kan. Oke. Nah ini kan tidak. Oke. Nah itu makanya banyak terjadi bias itu. Kalau kata kunci yang paling ini kan adalah simbol, nilai ini adalah simbol melawan kebiadaban. Ini kerjaan biadab, ini kerjaan Yazid. Sama ini buat Israel sekarang ini biadab. Oke, berarti Pak di Tabut itu selain mengenang sejarah wafatnya cucu Nabi itu adalah simbol melawan kebiadaban. Ya. Iya. Melawan kezaliman. Melawan kezaliman, simbol melawan kezaliman. Bahasa lainnya biadab. Oke. Melawan kezaliman itu kerjaan Israel itu. Gitu. Iya. Dan harusnya perlawanan itu Pak memang harus ini Pak ya, ditanamkan terus ke masyarakat Bengkulu. Ya harusnya demikian, tapi kan ini tadi kadang kita kan terputus, tidak bisa masuk lebih jauh, sehingga kan ya sedangkan ajaran-ajaran yang dari Republik ini kan lebih kencang, sehingga akhirnya ya ini kan termasuk juga dalam hal sebenarnya itu
bagaimana untuk memilih pemimpin itu. Jangan sampai terjadi zalim itu. Iya. Nah, malah yang sekarang ini kan terjadi kan zalim. Pemimpin itu tidak lihat integritas kapasitasnya, tidak lihat pimpinannya, lihat siapa yang membagi-bagikan uang. Ini itu yang terjadi sekarang. Iya. Kita kalah. Artinya apa? Bapak punya kekhawatiran bahwa apa? Munculnya harusnya tradisi tabut itu bisa merefleksikan Bisa seorang pemimpin merefleksikan. yang ideal. Iya, pemimpin ideal dan tanpa pertumbuhan darah. Oke. Pilih pemimpin tanpa pertumbuhan, tanpa juga zalim. Iya. Seorang pemimpin yang juga punya kapasitas. Iya, yang punya layak untuk kapasitas. jadi Jadi pemimpin. simbol itu sebetulnya sebagai peringatan di samping yang banyak ini tadi Iya. juga untuk mengajarkan kepada Pada publik masyarakat. dalam memilih pemimpin itu harus yang betul-betul ini jangan Yang jujur, Pak, ya, yang Iya. bekerja keras, iya yang punya ilmu pengetahuan. iya dan jangan juga dengan pertumbuhan darah. Oke. Harus selalu dengan perdamaian, Pak ya. Iya, harusnya berdamaian. Iya, iya, iya. Berarti yang paling Bapak sayangkan itu bahwa tradisi tabut itu apa masyarakat tidak bisa mengambil pelajaran Tidak bisa mengambil pelajaran. dari tradisi tabut yang telah Dan- kita lestarikan setiap tahun. Kita juga, kami juga tidak bisa memberi menularkan pelajaran ini. Pelajaran dari tradisi tabut itu, Pak ya. Oke. Karena support institusi ini tidak ada. Oh, artinya harus ada support dari institusi pemerintah juga, Pak ya. Ya mestinya iya, tapi kalau pemerintahnya modelnya begini mana mungkin dia nyapot itu. Oke, Pak, selain itu ada apa lagi, Pak, misalnya pesan-pesan moral atau value dari tradisi tabut yang menurut Bapak cukup penting selain yang tadi itu? Mungkin Bapak mau sampaikan. Ya tapi tidak yang paling penting itulah tadi itu kan. Dalam ini jangan sampai jangan zalim, jangan biadab. Jangan Jangan zalim dan jangan biadab. jangan zalim dan jangan biadab Oke. Dalam hal apapun. dalam apapun. Oke. Dan semua yang jadab, semua yang zalim itu harus dibuang. Makanya ada tabut terbuang itu, udah simbol membuang. Oh, membuang Keburukan. Pak ya? Oh, ada tradisi itu juga, Pak? Iya, Oke. itu simbol membuang keburukan. Hmm. Jadi bukan sembarang Bukan ini sembarangan itu, Pak, makanya. buang-buang. Makanya tidak bukan artinya istilahnya itu bukan membuang, bukan pembuangan tapi terbuang istilahnya. Terbuang. Iya terbuang. Karena apa? Karena kan ini kan bagus kan sayang gitu. Nah, karena ini kan apa namanya itu kita mau memberikan pelajaran ini, makanya harus dibuang. Tapi istilahnya terbuang, tidak diinginkan tapi ya mesti dibuang gitu. Oke. Karena membuang keburukan, membuang kezaliman, segala macam yang seperti itu. Iya, iya. Nah makanya tabut ini dibuat dari bambu. Dia yang artinya bambu itu adalah tanaman yang paling cepat tumbuh. Sehari itu bisa ditumbuh semeter. Apa itu, Pak? Tabut. Bambu itu. Bambu. Itu mah bambu itu simbol kesederhanaan. Jadi Itulah kenapa nggak boleh tabut- pakai kayu. Kalau kayu kan harus puluhan tahun dulu baru Ya, ini ditebang kan lama, rusak, merusak lingkungan. Oke. Kalau bambu tidak. Oke. Bambu itu bisa cepat diperbarui Oke. Itulah kenapa tabut itu terbuat dari bambu. dari bambu. Iya, iya. Selain Langka, pertumbuhannya ya. cepat juga lebih mudah, Pak ya. Lebih mudah, Iya. Dan tidak merusak alam. tidak merusak alam. Oke, berarti Pak tabut juga harus menyimpan pesan itu ya. Pesan itu jangan alam. merusak alam. Iya. Jangan zalim, jangan biadab, jangan merusak alam. Oke. Artinya zalim kepada lingkungan juga tidak Iya, boleh, zalim ya? pada lingkungan juga tidak boleh. Oke. Banyak sekali, Pak ya pelajaran Iya, dari tabut itu. banyak sekali ya. Ini pesan-pesan moral yang disampaikan dari peristiwa peringatan tabut Tabut. Imam Hussein ini. Iya, iya. Tadi Bapak juga menyinggung tadi masalah apa kezaliman dan kejahatan yang di Palestina yang Iya. dilakukan oleh Israel.
Artinya Pak, tradisi tabut itu juga mencerminkan dengan apa yang terjadi di Palestina. Apa yang terjadi di Palestina? Iya. Artinya pesan itu selalu ini Pak, selalu kontekstual juga dengan perkembangan zaman. selalu up to date, dia tidak basi. Iya. Dan itu tidak akan pernah basi. Oke. Sampai kapanpun dia selalu berlaku. Iya. Itulah kenapa masyarakat Bengkulu sangat menghormati dan menganggap itu sangat sakral tradisi tabut. Coba ya. Oke. Nah, kalau kita melihat Pak, masyarakat Bengkulu itu punya kegigihan untuk melestarikan tradisi tabut ini dari turun temurun ya, setiap tahun dilaksanakan. Artinya bisa kita simpulkan bahwa masyarakat Bengkulu ini adalah orang yang sangat mencintai keluarga Nabi. Ya bisa demikian. Oke. Karena juga selain mencintai keluarga Nabi juga karena melihat ini Pak mungkin ya, makna di balik kesahidannya itu ya. Ya, makna di balik kesahidannya. Kenapa dia rela syahid di Karbala itu demi tadi memperjuangkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Menegakkan kalimat tauhid. Menegakkan tauhid. Menarik. Terakhir Pak Ahmad Syafril, mungkin ada mau disampaikan sebagai penutup dalam podcast kita kali ini. Yang perlu mungkin pesan untuk anak muda disampaikan ya kepada ini ya, bagaimana kita harus mempelajari, memahami tentang Imam Hussein dan kepemimpinan. Oke. Jadi ya kalau tidak mau membaca ya nggak bisa tahu juga. Jadi harus baca sejarah. Harus membaca sejarahnya. Iya. Terkadang kan generasi kita ini kan malas membaca. Ini yang problem juga. Problem itu malas membaca, sehingga mendapat informasi yang bias gitu kan. Setengah-setengah Pak ya. Dan setengah-setengah. Jadi tidak mendapat informasi yang utuh. Jangankan generasi yang terdidik juga, kaum akademisi juga dia tidak mau membaca yang namanya The Preaching of Islam itu. Dia menulis sejarah tapi nggak mau membaca itu, tidak mau mencari itu, karena memang kadang-kadang untuk mencari buku itu atau mencari yang tentang itu kan tidak mudah juga. Nah, jadi berawal dari ya malas mencari juga, mencari dokumen itu juga. Karena dokumen itu kan tidak tersebar kemana-mana. Ya mungkin ada baiknya. Ya dokumen itu terus diperbarui. Nah, tanpa itu ya gimana kita mau mengajak generasi baru, milenial dan generasi Gen Z ini untuk membaca, karena barangnya tidak ada. Iya. Artinya sangat disayangkan Pak ya kalau misalnya generasi muda itu melihat tradisi tabut itu hanya sebatas festival. Iya, sebatas pelipur lara saja. Jadi tidak melihat ada makna yang terkandung di balik itu. Yang itu justru jauh lebih penting Pak. Itu lebih penting. Ya, tapi bagaimana mau ke arah itu karena barang yang membaca malas. Macam malas, dan yang mau dibaca juga tidak ada. Tidak ada. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak Ahmad Syafril atas waktunya. Baik teman-teman, demikian podcast kita pada kali ini. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.